Taib. Di antara yang tidak membatalkan puasa adalah periksa darah, cek darah, periksa darah. Periksa darah tidak membatalkan puasa, kan diambil darah sedikit. Para ulama khilaf kalau yang diambil darahnya banyak. Para ulama khilaf kalau diambil darahnya banyak. Misalnya donor darah. Donor darah berapa mililiter? 350. Itu banyak. Banyak. Atau seorang fasduh keluar banyak. Sebagian mengatakan batalkan, sebagian tidak. Kenapa? Karena para ulama khilaf tentang hukum bekam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam puasanya batal. Ini pendapat kalau tidak salah Hanabilah, bahwasanya orang yang dibekam puasanya batal. Kata mereka kenapa batal? Yang mengatakan tidak batal jelas. Kata mereka yang membatalkan itu kalau masuk ke tubuh, makan, minum batalkan puasa. Tapi kalau keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa harusnya. Tapi Hanabilah mengatakan batalkan puasa karena orang dibekam akan jadi lemah sementara syariat menjaga kesehatan seseorang. Nah, kalau ada yang dibekam sebaiknya dia berbuka demi menjaga kesehatan orang tersebut karena bekam membuat orang itu lemah. Di antara yang menguatkan hal ini, syariat menjelaskan siapa yang sengaja muntah, maka puasanya batal. Kata Nabi SAW, man dara'ahul qai' falyutimma saumahu, wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia lanjutkan puasanya. Tidak sengaja. Siapa yang memuntahkan dirinya, maka puasanya batal dan hendaknya dia mengqadha. Bukankah muntah itu bukan suatu yang masuk, tapi suatu yang keluar? Benar tidak? Muntah itu kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tapi kenapa membatalkan puasa? Kenapa muntah membatalkan puasa? Kalau muntah dengan sengaja membatalkan puasa, kenapa? Berdasarkan hadis tadi, jawaban para ulama karena muntah membuat seorang lemah. Muntah membuat seorang apa? Lemah. Maka demikian juga orang bekam batal puasanya karena membuat orang yang dibekam menjadi apa? Lemah. Ini pendapat Hanabilah, tapi pendapat mayoritas ulama tidak. Bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Kata mereka dulu pernah berlaku tapi mansuh, mansuh sehingga orang bekam tidak batal puasanya. Jadi kalau ambil darah cuma untuk cek kolesterol tidak batalkan puasa. Tapi kalau transfusi darah, ambil darah banyak, ini khilaf. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan bekam batal puasanya, maka transfusi darah batal apa? Puasanya. Bagi yang mengatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, maka transfusi darah tidak batal puasa. Baik, darah kita diambil. Misalnya bulan Ramadan diambil 350 ml. Batal atau tidak puasa? Batal atau tidak? Tadi baru dibilang ada khilaf. Darah kita diambil 350 liter ketika sedang puasa. Batal atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan batal, yang mengatakan tidak. Baik, jika darah 350 ml ini dimasukkan ke orang lain yang sedang puasa, dia butuh darah. Batal atau tidak puasanya? Kita yang diambil taruhlah tidak batal. Diambil tidak batal. Darah kita 350 atau setengah liter ini dipindahkan ke orang lain yang sedang sakit. Orang itu tadinya puasa, batal atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa batal? Oh iya benar, membatalkan puasa karena yang menggantikan posisi makan dan minum. Dia seperti impus. Dia seperti apa? Impus. Maka batal puasanya. Jadi kalau ambil darah untuk cek lab tidak membatalkan apa? Puasa. Ini yang keberapa tadi?